Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam serial Belajar Mudah Alkitab bersama saya Romo Bobby MSF. Hari ini kita sampai pada pembahasan akan kisah para rasul bab yang ke-7. Dalam bab 7 ini kita akan mendengarkan pembelaan Stefanus di hadapan Mahkamah Agama Yahudi. Dalam pembelaannya itu, Santo Stefanus mengatakan pada intinya bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Mesias yang memenuhi nubuat dari Perjanjian Lama. Tetapi para pemimpin agama Yahudi malah menolak Yesus, Sang Orang Benar itu. Itulah yang ditulis di ayat 52 dalam Kisah Para Rasul bab 7 ini. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Nanti Santo Stefanus juga mengalami pembunuhan itu. Beliau gugur sebagai martir karena pembelaan beliau terhadap Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang menarik dalam kemartiran Santo Stefanus? Di ayat 59 dituliskan demikian. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah Stefanus. Kalau kita mengingat Tuhan Yesus juga di atas kayu salib, beliau mendoakan mengampuni orang yang menyalibkan beliau. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka ini, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Teladan Yesus ini diterapkan sungguh oleh Santo Stefanus, dengan juga pada akhirnya dia berseru, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Kemudian saudara-saudara yang terkasih, di ayat 8 di bab 8 ayat 1 itu ada keterangan demikian. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Jadi sebelum pertobatan Santo Paulus, Saulus yang nanti menjadi Santo Paulus itu ternyata menyetujui kemartiran Santo Stefanus. Tetapi rahmat Tuhan luar biasa kepada Saulus. Tuhan Yesus sendiri menampakkan diri dalam perjalanan Saulus menuju ke Damsyik, dan akhirnya Saulus menjadi pewarta Kristus dan bahkan nanti juga gugur menyusul Santo Stefanus sebagai seorang martir. Dari fakta sejarah ini kita bisa belajar bahwa rahmat Tuhan, belas kasih Tuhan, kerahiman Tuhan itu luar biasa. Dia bisa menyentuh seorang Saulus, seorang pembunuh, seorang yang menangkap jemaat-jemaat Kristen, atau setidaknya menyetujui pembunuhan terhadap mereka, penangkapan dan pembunuhan. Nanti Saulus itu menjadi Paulus yang dibunuh karena membela iman kepada Kristus. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.